Bolangers, misiku ngebolang untuk mencari jejak harimau Sumatera masih berlanjut nih. Setelah melalui petualangan seru bersama kawan-kawanku di Lampung Timur, aku bergeser ke Kabupaten Lampung Barat. Harimau, setahu ibu harimau itu adanya di Suwoh, Nak. Kata ibunya Rizky, aku harus ke daerah Sowu supaya misiku bisa tercapai, Bolangers. Doakan aku ya, Bolangers. Semoga di petualangan kali ini aku bisa menemukan petunjuk keberadaan si Raja Rimba. Ngebolang yuk! Bolangers, wilayah Lampung Barat adalah salah satu daerah yang cukup rawan terjadi konflik antara harimau dengan manusia. Wilayah perkebunan masyarakat yang berbatasan langsung dengan hutan membuat sang Raja Rimba kerap ditemukan keluar sarang dan bermain di sekitar kebun warga. Sebenarnya bukan salah harimaunya sih. Dia kan gak bisa bedain mana hutan dan mana kebun. Kayak ada bolang di sana. Iya, itu bolang itu. Kali ini Kak Rahma mau membuat tumis seruit udang. Sambal seruit ini merupakan makanan khas orang Lampung, Bolangers. Salah satu bahan yang wajib ada dalam sambal seruit adalah buah rampai ini nih. Bentuknya sih mirip tomat cherry, tapi rasanya sedikit lebih masam dan cocok untuk dijadikan tambahan sambal. Yaudah Lang, ini kakak udah beres ngulek sambalnya. Kita lanjut tumis, kita masak aja udangnya. Ayo. Mari kita makan, kawan! Wah, tumis seruit udang buatan kakak. Enak pol, Bolangers! Meskipun dibuat dengan bumbu sederhana, tapi rasanya juara! Rasa pedas, gurih, dan masam segar khas buah rampai berpadu sempurna. Kalau begini sih, aku bisa nambah terus nih. Oh iya, Bolangers, udang termasuk makanan kesukaanku loh. Kata ibu, kalau sering makan udang bisa membuat kita jadi pintar dan sehat. Udang kan memiliki kandungan nutrisi yang sangat baik untuk tubuh kita. Kayak akan protein, kalsium, omega 3, vitamin B12, dan masih banyak lagi deh pokoknya. Ngomong-ngomong, kok gantungan tas sama tongkat kamu kok loreng-loreng kayak harimau? Oh, aku mah memang suka harimau Sumatera. Tuh, jadi makanya aku koleksi benda-benda yang berbau harimau. Tuh, di tas aku masih lebih banyak lagi yang benda-benda harimau. Sepertinya perutku sudah penuh nih, Bolangers. Sekarang aku siap untuk ngebolang lagi. Ngebolang yuk! Ayo, mandi yang bersih, kawan. Bolangers, sungai yang ada di desa ini airnya bersih banget. Pas nih buat kami menyegarkan badan. Gimana nggak segar? Aliran airnya aja langsung turun dari gunung loh. Tolong, hati-hati berenangnya. Itu harus besar, kawan-kawannya juga hati-hati ya. Oke? Siap, Kak Rama. Kami main di tempat yang aman kok. Kalau terlalu ke tengah,
kami juga takut terbawa arus sungainya kok. Kawan-kawan, lain kali kita jadwalkan buat permainan air di sini ya. Kalau melihat arus air sungainya sih, aku yakin banyak permainan yang bisa kita lakukan di sini. Paman, Kalian dari mana? mau nganterin temen nyari orang yang pernah melihat harimau, Paman. Hah? Iya. Harimau? Iya. Paman dengar namanya aja udah merinding. Loh, kenapa, Paman? Dulu, Paman pernah lihat harimaunya. Loh, di sekitar sini. Iya, Harimaunya besar gak? harimaunya lumayan besar. Mendingan kalian pulang aja dah. Beruntung sekali Paman masih bisa lolos dari serangan sang Raja Rimba, Bolangers. Padahal harimau dikenal memiliki akurasi berburu tingkat tinggi dibanding hewan predator lainnya. Dia jarang mau menyerang mangsanya kalau kondisinya tidak memungkinkan. Sebagai salah satu predator puncak, harimau memiliki indera penglihatan dan penciuman yang sangat bagus. Cakarnya yang tajam dan kuat berfungsi untuk mencengkeram agar mangsanya nggak bisa kabur. Gigitannya juga sangat berbahaya karena selalu menyasar titik vital seperti bagian leher. Jadi nggak heran kalau dia disebut sebagai pemburu handal, Bolangers. Wah, ternyata benar, Bolangers. Harimau Sumatera yang aku cari masih sering muncul di sini. Kalau dilihat-lihat sih, perkebunan milik warga di sini memang berbatasan langsung dengan kawasan hutan. Jadi nggak heran kalau si Raja Rimba masih bisa kita temui di sini. Tapi kalau mereka sering muncul sampai di sekitar perkebunan, tandanya mereka sedang tidak baik-baik saja, Bolangers. Jangan-jangan sumber makanan mereka di hutan sudah semakin sedikit. Jadinya sang harimau harus turun jauh sampai ke sini untuk cari makanan. Sepertinya aku harus melihat kondisi hutan di dalam sana deh untuk memastikannya. Setelah mendapatkan informasi tentang keberadaan harimau Sumatera, aku memutuskan untuk mencoba masuk ke hutan, Bolangers. Tentunya aku nggak bisa sendirian. Aku butuh kawan-kawanku ini dan Kak Rahma untuk mendampingiku ke sana. Lebih dalam nih. Meskipun aku sangat tertarik dengan jejak harimau Sumatera, bukan berarti aku akan bertindak ceroboh, Bolangers. Kami tetap harus ekstra hati-hati dan waspada. Aku juga sudah menyiapkan peralatan yang bisa kita gunakan untuk mengalihkan perhatian harimau kok. Loh, Riz, kamu lagi ngapain? Ini Kak, nanti kita tahu kalau masukkan kita harus tandain tidak bilangnya tidak tersesat. Oh gitu, jadi biar supaya kita nggak tersesat, kita harus kasih tanda. Iya nih guys. Wah, ide yang bagus tuh. Hutan di sini kan cukup rapat. Kalau kita tidak meninggalkan tanda jejak, khawatirnya kami bisa tersesat. Kamu memang hebat, Erisa. Gak salah aku mengajakmu masuk ke hutan ini. Hehehe. Aku udah siapin buat kalian nih. Aku bawa kalian topeng. Ini jadi topengnya kita pakai itu di belakang kepala kita. Dibilang tuh kalau kita berpaling dari harimau, dia tuh bakal langsung terekam kita. Kita langsung pakai yuk. Lang, nanti malah diajak temenan sama harimaunya. Aneh-aneh pikirannya kamu memang. Seperti yang kita ketahui, harimau adalah hewan teritorial yang agresif, Bolangers. Dia nggak suka kalau ada yang lewat di daerah kekuasaannya. Bukan rupanya. Nggak ada apa-apa. Jadi, kami perlu berjaga-jaga dengan memakai topeng ini.
Tujuannya sih untuk mengalihkan perhatian harimau supaya kita tidak diserang dari belakang Bolangers. Mulai sekarang kita harus waspada ya kawan-kawan, karena sudah mulai masuk ke hutan. Jaga pandangan kalian dan rapatkan barisan. Pokoknya jangan sampai lengah aja. Itu apa lang? Apa Jak? Itu. Masih Jak. Mana sih? Penakutin nih Jak. Itu. Di hutan kita ini. Di mana? Jangan takut-takutin aja deh. Ada ya lang. Harimau tuh. Hoi, ngapain di sini? Enggak paman. Enggak. Apa man? Tadi nggak ada. Iya. Anak-anak ini main sini. Ini hutan ini, bukan tempat main. Maaf paman. Pergi aja yuk. Aduh. Oh iya Bolangers, sebenarnya harimau itu tidak suka jalan di semak-semak. Dia lebih suka jalan yang bersih karena bisa memantau buruannya dengan mudah. Harimau juga memiliki kebiasaan berjalan tidak jauh dari gerombolan gajah loh. Kenapa? Karena gajah ini yang buka jalur. Setelah jalurnya terbuka, baru deh harimau mau melintas di jalur tersebut. Ya, meskipun dijuluki sang raja hutan, tapi sebenarnya dia hewan yang sangat manja Bolangers. Menurut buku pintar yang aku baca, harimau ini memiliki jelajah seluas 60 sampai 100 km. Wah, jauh juga ya ternyata. Mereka lebih banyak bergerak ketika malam hari. Tapi bukan berarti kalau siang dia hanya tidur ya Bolangers. Sesekali dia tetap bergerak untuk berpindah tempat, mencari makan, ataupun minum. Kamu sih lang. Gara-gara kamu nih tadi kita jadi gimana paman tadi. Kamu sih ngeyel. Udah, jangan pada berantem. Kalian semua kan berteman, jadi nggak boleh berantem. Teman-teman, aku minta maaf ya. Karena kalian semua jadi main sama paman tadi. Soalnya tanpa kalian, aku nggak tahu gimana caranya ketemu jejak harimau Sumatera. Ika, itu kayak ada mamaku. Aku ke mamaku duluan ya. Teman-teman aku ke mamaku duluan ya. Iya. Ikut aja gak ya? Iya. Syukurlah, mereka nggak marah sama aku Bolangers. Walaupun begitu, aku tetap merasa bersalah sama mereka. Gara-gara aku, mereka semua jadi ikut kena marah paman tadi. Hoi, ngapain di sini? Duh, mending gak usah dibayangin deh. Serem. Yaudah, bantuin emak aja ngambilin buah pala. Siapa yang mau bantuin emak? Oh, aku mau. Juga aku. Yaudah. Udah ya teman-teman. Ayo, kita ngambilin palanya. Yuk. Wah, ternyata ibunya Zaki sedang ngambil buah pala Bolangers. Kebetulan di sini sedang musim buah pala. Kalau begitu, biar kami bantu ya Bu, supaya cepat terkumpul buah palanya. Bolangers, buah pala merupakan salah satu tanaman rempah khas Nusantara yang memiliki banyak sekali khasiat. Selain untuk menghangatkan badan, buah pala juga baik untuk mengatasi masalah perut dan pencernaan. Bagian yang sering diambil dan dijual adalah biji palanya. Namun, di sebagian daerah, daging buahnya juga bisa dijadikan sirup atau manisan buah. Ayo, ini udah banyak. Kita bawa pulang buat bikin masakan. Oh, yaudah. Ayo. Wah, kebetulan banget. Perutku memang sudah lapar. Ayo kawan, kita bantu ibunya Zaki masak.
Ternyata ibunya Zaki mau masak besar Bolangers. Katanya sih mau masak gulai ayam buah pala. Kedengarannya sih unik ya. Gulai ayam dipadukan dengan daging buah pala segar. Kira-kira rasanya seperti apa ya? Bahan yang digunakan juga cukup beragam Bolangers. Ada bawang merah, bawang putih, cabai, tomat, kemiri, kunyit, ketumbar, lada, dan santan. Buah pala segarnya kita pisahkan dulu biji dan kulitnya ya Bolangers. Setelah itu baru deh diiris tipis-tipis seperti ini. Menurut orang-orang di sini, daging buah pala dapat menambah cita rasa gulai ayamnya Bolangers. Duh, jadi makin penasaran nih. Setelah bumbu ditumis hingga harum, langsung aja kita masukkan irisan buah pala dan ayamnya. Aduk hingga merata, lalu tambahkan santan secukupnya. Kalau sudah seperti ini, tinggal kita diamkan sampai airnya mendidih. Yuhu! Gulai ayam buah pala buatan ibunya Zaki sudah matang. Aromanya benar-benar bikin perutku bergetar Bolangers. Rasanya aku udah nggak sabar mau langsung cicipin. Wah, gulai ayam buah pala buatan ibunya Zaki memang gak ada lawan Bolangers. Enak, kuah gulainya sedap banget. Rasa sepat buah pala yang khas juga hilang loh. Tekstur daging buah palanya krenyes-krenyes mirip rebung. Aku sampai kehabisan kata-kata buat ngungkapin masakan ibunya Zaki. Terbaik deh pokoknya. Ayo kawan, makan yang banyak supaya energi kalian kembali lagi. Habis ini temani aku ngebolang lagi ya. Wah, ada Bolang. Kamu kesini ngapain? Kangen ya pasti ya sama teman-teman ya? Enggak bang, dia tuh kesini mau nyari jejak harimau. Harimau? Iya Wah, sih. telat kamu Lang. Sebenarnya kenapa? Iya, harimau itu sudah ada yang tertangkap oleh warga dan petugas-petugas. Akhirnya dibawa ke Bandar Lampung. Telat kamu Lang. Ya, sayang sekali Bolangers. Kalau tahu gitu kan, aku bisa datang lebih awal ke sini. Tapi nggak apa-apa. Setidaknya aku tahu kalau harimau itu akan baik-baik saja di sana. Kalau di tempat konservasi kan, dia akan dirawat dengan baik sebelum dilepas liarkan kembali ke hutan. Bolangers, walaupun keinginanku untuk mencari jejak harimau Sumatera di Suwo masih belum terwujud, tapi aku nggak mau menyerah. Setidaknya aku tahu kalau populasi harimau Sumatera di sekitar hutan Bukit Barisan Selatan, Lampung Barat masih terjaga. Semoga saja hutan di sini masih bisa menjadi rumah yang nyaman bagi sang Raja Rimba. Teman-teman, aku izin pamit ya. Sekarang aku mau ke Bandar Lampung untuk menuju ke konservasi dan melihat harimau. Maaf ya kalau misalnya aku agak ngerepotin kalian. Iya Lang, lain kali kalau kamu kesini lagi kita temenin lagi deh. Oh iya Lang, kalau misalnya kamu ke Suwo jangan lupa mampir ke tempatnya kita ya. Ya udah, terima kasih ya. Aku sama Kak Rahma izin pamit ya. Iya. Bye. Bolangers, misiku ngebolang untuk mencari jejak harimau Sumatera masih berlanjut. Setelah melalui petualangan seru bersama kawan-kawanku di Lampung Barat, kali ini aku mencoba bergeser ke Provinsi Sumatera Selatan. Tepatnya ke Kabupaten Lahat. Menurut informasi yang aku dapatkan, sang Raja Rimba beberapa kali menampakkan dirinya
di wilayah hutan yang ada di lahat. Bolangers, gimana kalau kita sekarang cari keong sawah aja? Mumpung sawah di desa Tanjung Menang habis panen nih. Selain itu kan, keong sawah mudah ditemukan. Jadi, nggak perlu waktu lama buat mengumpulkannya. Lihat, banyak banget kan keongnya? Kami harus jeli. Soalnya, tutut ini suka bersembunyi di dalam lumpur dan sela-sela batang padi. Asik! Aku dapat! Teman-teman, gimana? Sudah banyak belum? Banyak. Ya udah, langsung kita masak aja yuk. Sebelum kita olah menjadi masakan yang lezat, keongnya harus dicuci bersih dan direbus sampai matang ya Bolangers. Sambil nunggu keongnya matang, aku mau siapkan bumbu tumisannya. Kita tumbuk halus cabai, bawang merah, bawang putih, kunyit, dan sedikit garam. Kalau kata ibuku, kunyit bisa menambah cita rasa dan warna pada masakan. Kunyit juga dapat mengurangi aroma amis pada daging keong. Ini buat masak tambahan buat masak liling. Hah? Ini apa ya? Itu terang dusun dan ini tahu haji. Tambahan yang unik. Kebetulan aku baru kali ini melihat terong dusun dan daun haji. Kalau aku lihat-lihat sih mirip dengan terong lalap hijau biasanya. Tapi ukurannya lebih kecil dan bentuknya agak sedikit berbeda. Sedangkan daun haji aromanya sih mirip dengan daun seledri, tapi bentuknya berbeda. Sepertinya aku tahu harus membuat apa dengan bahan-bahan ini. Waktunya memasak. Tumis bumbu dasarnya dulu ya. Lalu masukkan lengkuas dan batang serai yang sudah digeprek. Jangan sampai jatuh keongnya. Tambahkan sedikit air dan masukkan daging keongnya. Aduk-aduk hingga merata. Bisa dong. Terakhir, masukkan terong dusun, potongan tomat, dan daun hajinya. Daun haji ini punya aroma yang kuat Bolangers. Jadi, aku gunakan untuk menambah cita rasa masakan kami kali ini. Harum. Tumisan keong dan terong dusunnya sudah matang nih. Waktunya kita makan. Ayo kawan, makan yang kenyang ya. Habis ini baru deh kita lanjutin ngeborangnya. Bantu aku cari jejak si Raja Rimba ya. Itu loh, harimau Sumatera. Bagaimana masakanku? Enak kan? Walaupun ini pengalaman pertamaku masak keong sawah, tapi kalau soal rasa jangan ditanya deh. Tungguin aku. Bolangers, ada satu fakta unik nih tentang si Raja Rimba. Meskipun masih keluarga kucing, tapi dia nggak takut air loh. Kucing besar ini bahkan suka ngadem dan berendam di air. Dia juga jago berenang. Waduh, kok hobinya sama kayak aku ya? Đi đâu đi, đi tao bố đi.
Umbon ini. Coba angkat yuk. Aduh, jangan deketin kayak sakit ke. Malam gini, aduh. Harus gimana ya? Oh, masukin dia ke tasku aja udah. Iya, masukin aja udah ke tasku. Muat. Ah, percaya deh. Udah, angkat dia aja. Nih. Kamu siap-siap ya, Alvin ya. Ayo lang, Siap-siap ya. Tas, masukin Alvin ke dalam. benar pin lo. Tuh, dalam tas tuh. Gimana di sana? Aman lang. Kita tutup ya. Oh, tutup lo lang. Oke. Ajaib tas kabalong. Ajaib tas kabalong. Kalian belum tahu aja. Aman kan? Aman lang. Oke, ayo yuk. Syukurlah, si Alvin baik-baik saja di dalam tas. Kalau begitu, kita pergi dulu dari sini, kawan. Itu ada kawan-kawan lang. Lang itu lang. Iya juga. Itu ada kawan-kawan lang. Lembang. Wah, kebetulan sekali. Ada kawan-kawan lain yang sedang bermain seluncuran ban. Kita ikut gabung sama mereka yuk. Lumayan kan, bisa irit tenaga. Kalau menggunakan ban seperti ini kan, jadi terasa lebih ringan. Oh iya teman, anak-anak di desa Tanjung Menang kerap memanfaatkan aliran sungai ini untuk main seluncuran ban. Istilah kerennya sih, tubing. Aliran sungai Pehian ini cukup aman untuk diarungi. Lihat, arus sungainya tidak terlalu deras dan airnya juga tidak terlalu dalam. Tapi, tetap harus hati-hati dan waspada ya. Bermain seluncuran ban ini intinya harus tenang bolangers. Ikuti saja arus airnya sambil jaga keseimbangan supaya tidak terbalik. Terima kasih tumpangannya kawan-kawan. Kita berpisah di sini ya. Soalnya kami masih harus mencari obat untuk Alvin. Duh, kalau untuk obat alami seperti ini, aku masih belum paham bolangers. Gimana sih Paki? Itu dia. Yang itu? Oh, yaudah yuk ke situ yuk. Untung saja kawan-kawanku ini sedikit banyak sudah tahu soal obat alami yang harus kami cari. Siapa tahu ilmu ini bisa aku pakai kalau sedang ngebolang di daerah lain. Oh, langsung kita ambilin yuk daunnya. Ah, ini dia lang. Wah, akhirnya kami menemukan obat tradisional untuk menyembuhkan kaki Alvin bolangers. Daun ini namanya kelinyu. Sejenis daun yang banyak tumbuh liar di dalam hutan. Kalau dilihat dari bentuknya sih, mirip daun sirih. Bedanya agak lebih tipis dan aromanya juga tidak terlalu menyengat. Daunnya sudah kami dapatkan. Sekarang kita keluarkan Alvin dari dalam tasku. Tas, keluarkan Alvin. Nah, udah mulai keluar tuh. Gimana kita nih, Long? Gimana di dalam? Enak kan? Ini kita udah ketemu obatnya kok. Mana kakinya yang sakit? Ini, Lang. Wah, ternyata cara menggunakan daun kelinyu seperti itu toh. Daunnya dihancurkan, lalu gosok-gosok sampai keluar airnya. Kemudian dioleskan ke bagian kaki Alvin yang sakit. Gimana, Pin? Masih sakit ya? Masih ada nih.
Wala itulah dia pen, nambah pengobatnya. Itulah dia kadang deklah magi aduh diklo. Tapi udah bisa jalan kan? Baca kalau ngine kayaknya nih. Oh, kita sekolah jalan alpen lah. Oke, yaudah, ayo. Alah, alde nyentin badan alde. Alde, kita nanya. Pelan-pelan aja ya. Lekas pulih ya, Vin. Ayo. Sekarang kita coba pakai jalan yuk. Pelan-pelan saja, biar nggak kaku. Bolangers, sampai di sini dulu ya. Pastinya aku belum menyerah dan akan terus menyusuri hutan Sumatera untuk mencari jejak keberadaan sang Raja Rimba. Tetap jaga dan lestarikan hutan kita ya, supaya tetap menjadi rumah yang aman dan nyaman bagi satwa-satwa di dalamnya. Salam cinta anak Indonesia, salam bocah petualang.